بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. La ilaha illallah. Kita masih diberikan Allah Ta'ala panjang umur, diberikan Allah Ta'ala kesempatan pada malam hari ini kita untuk ta'ammul atau kita belajar ilmu Al-Quran, tafsir daripada Al-Quran, mukjizat terbesar untuk Sayyidina Muhammad SAW. Sekalipun hari ini hujan, kita doakan, kita berharap dan niat mudah-mudahan setiap tetes daripada hujan yang turun pada malam hari ini menjadi syahid di hari kiamat bahwasanya kita cinta dengan Al-Quran. Setiap tetes daripada air hujan pada hari ini kita dengan mudah-mudahan menjadi saksi bahwasanya kita cinta kepada Sayyidina Muhammad SAW. La ilaha illallah. Seandainya kedengaran ya Allah, seandainya kita datang di majelis ini cuma mengharap doa daripada orang soleh, salah satu doa yang dituturkan oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dalam maulid beliau yang kita baca, sebenarnya ini sudah cukup untuk kita mendapatkan fadilah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ya Habib Umar dalam doa beliau, Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Ini keluar daripada muntung yang muntungnya ada pernah berdosa kepada Allah, mendapat pangkat tertinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk orang yang paling dekat dengan baginda Muhammad secara nasab dan secara sanad, yaitu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kenapa doa sini biasanya kita yang hadir? Ya Rabbi wajma'na, ya Allah kumpulkan kami ya Allah. Ini doa sini. Ya Allah kumpulkan kami ya Allah, ahbaban lana, dan orang yang cinta lawan kami ya Allah. Dia datang ke sini membaca maulid sini, cinta lawan Habib Umar termasuk daripada doa di sini. Kenapa dia sini? Wajma'na, kumpulkan kami ya Allah. Wa ahbaban lana, dan orang yang cinta akan kami ya Allah. Fi darikal firdaus, kumpulkan kami di dalam surga firdaus ya Allah. Kegampanan ini doanya. Jangan kita hadir telah hendak mengharap ini juga sudah cukup, apalagi kita hadir untuk ta'ammul, kita mempelajari Al-Quran yang diturunkan kepada Habibullah Muhammad SAW. Semalam kita sudah membahas masalah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita bisa memahami makna Al-Fatihah insyaAllah. Namun yang hendak membahas masalah ma'ani atau makna-makna yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah itu luas, hanya kita tuntungan. Tapi mudah-mudahan yang sudah ulun sampaikan, mudah-mudahan paham insyaAllah, dan mudah-mudahan tawa mengamalkan. Siapa yang mengamalkan suratul Fatihah, ini sudah mengetuk pintu ma'rifah kepada Allah. Al-Fatihah aja, jangan sampai amunnya kita kepada khusyuk baca Fatihah. Paling kada jangan sampai kita pada khusyuk ketika membaca ihdinas siratal mustaqim. Itu barang amunnya kita kepada awal mulai awal sampai akhir khusyuk. Paling kada ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, hati kita hadir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada kegampangan
hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah terbesar istiqomah dalam beribadah kepada Allah dan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada ahlu bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan kalian ingat, jangan pada khusyuk ketika mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Amunnya kau itu mulai bismillah. Amunnya kau itu mulai a'udzubillah, mulai Allahu akbar sampai amin khusyuk. Tapi seandainya amunnya kada kawa juga tuh. Amunnya kada kawa khusyuk di ihdinas siratal mustaqim barang lah, ihdina, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah terbesar kepada kita lah. Hidayah terbesar itu apa? Kita istiqomah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ahlu baitnya Rasulullah, dan cinta kepada orang soleh. Siapa yang mendapatkan yang empat ini, nah sebenarnya sudah mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kita membahas masalah Bismillahirrahmanirrahim. Setiap sesuatu itu dimulai dengan sebutan nama Allah. Itu jin dahulu hendak makan berbismillah. Ya, imbah itu pulang sudah selesai alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, supaya bertambah-tambah pulang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ihdinas maliki yaumiddin. Apapun yang kita kerjakan daripada ibadah harus ditanamkan dalam hati kita, berataan itu adalah milik Allah dan kekuasaan daripada Allah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud, kepada Engkau ya Allah kami beribadah, kepada yang lain beribadah. Ya, supaya menyampaikan kita ibadah hanya kepada Allah, itu harus dengan ilmu agama. Namun orang pada belajar ilmu agama, biarnya beribadah itu pada mungkin sampai kepada Allah. Bahkan orang yang beribadah tanpa berdasarkan dengan ilmu, bukan menuju ke arah surga kada, bahkan ia menuju ke arah siksaan daripada Allah. Kenapa? Karena ibadahnya itu adalah maksiat. Nah, ia kada merasa beribadah sembahyang tapi ria, sombong, itu malah menjadi, nah makanya disuruh kita menuntut ilmu agama. Ihdinas siratal mustaqim. Amunnya hendak berataan selamat, minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hendak jannah, siapa yang hendak syurganya Allah, siapa yang hendak mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, siapa hendak rumah tangganya aman, siapa yang hendak anaknya jadi orang soleh, siapa yang hendak rezekinya halal dan berlimpah berberkah, minta hidayah kepada Allah. Kuncinya sebutin, kuncinya apabila Allah sudah memberikan hidayah, kebahagiaan dunia akhirat kita dapat dengan berkat hidayah. Kada mungkin Allah menajari kita dalam Al-Quran. Kalau ya Allah Ta'ala menajari, ya Allah mudahan dapat misalnya dapat dunia ada, tapi ihdinas siratal mustaqim. Lalu Allah Subhanahu wa taala setelah kita paham sudah Al-Fatihah, itu panjang lebar sudah. Amunnya kita hendak membahas masalah Al-Fatihah panjang benar. Ya, panjang. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah yang mana surah ini yaitu penjaga kita daripada sesuatu yang pada bagus, yaitu Suratun Nas. Kita mulai belakang aja lah, karena Habib Umar beliau nyaring dona hujannya lah, buku ciak buku pandir lah. Mendengar aja lah, mendengar aja insyaallah, mendengar aja. La ilaha illallah. Habib Umar itu membaca mulai Fatihah, habis Fatihah yang beliau baca, yang beliau tafsirkan surah An-Nas. Jadi kita mau empati cara perguruan kita, yaitu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Suratun Nas,
Ini adalah suratun Nas, madaniyatun. Madaniyatun ini surah An-Nas ini ya qul a'udzu birabbin nas. Kalau ya kada tahu napa aja suratun Nas tu napa aja? Surah manusia napa? Ya qul a'udzu birabbin nas tu suratun Nas. Amun ya qul a'udzu birabbin nas tahu je berataan kalau lah. Suratun Nas mungkin hanya ada aja mendengar. Madaniyatun turunnya di Madinah. Wa hiya sittatu ayatin, inya itu ada 6 ayat. Ada 6 ayat. La ilaha illallah. Kita bacalah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. 6 ayat aja tapi kandungannya sangat besar. 6 ayat aja, bahkan ini rancak kita baca. Qul, katakan wahai Sayyidina Muhammad SAW, ketika Al-Quran ini mengkhitab, Al-Quran mengkhitab artinya memandiri Sayyidina Muhammad, yang dimaksud juga adalah umat Sayyidina Muhammad SAW. Ya kita qul, napa jar Al-Quran? Qul, jar Allah Ta'ala, a'udzu birabbin nas, aku berlindung dengan Tuhannya manusia. Siapa Tuhan manusia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ulama mufassirin, orang yang ahli tafsir, mentafsirkan birabbin nas, ini sangat luar biasa manusia. Manusia ini disandarkan kepada Allah, maka malikin nas, ilahin nas, 3 kali disebutkan manusia, luar biasa. Idofahnya itu sandarannya kepada Allah, maka kalimatnya yang pertama Rabbin nas. Mbah tu pulang apa? Malikin nas. Yang ketiga apa? Ilahin nas. Manusianya 3 kali diulangi, an-nas, an-nas, an-nas. Tuhannya, sifat Allah Ta'ala 3 buting berbeda. 3 buting. Yang pertama makna rububiyah, ketuhanan. Yang ketiga al-mulqiyah, orang yang mutlak mempunyai semua jagat raya ini ampunnya berataan, zahir dan batin. Ilahin nas, dan Tuhan yang pantas untuk disembah. Kenapa jadi manusia disebutkan 3 kali? Padahal sekali je cukup ya sudah. Qul a'udzu birabbin nas, malikihim. Selesai pakai domir. Ya Allah. Atau nak pulang ilahihim. Kada Allah Ta'ala hendak apa garang ini? Jar mufassirin ini menunjukkan bahwasanya manusia itu sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu sangat mulia di sisi Allah, tapi kebanyakan manusia inya yang maulah hina di hadapan Allah. Coba 3 kali diulangin. Allah Ta'ala ini sayang benar lawan kita. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Bahasa kita tuh wahai manusia, ika manusia berlindung lawan aku aja. Rabbin nas, aku ini Tuhan. Nah pula malikin nas, aku yang memiliki manusia. Ilahin nas, aku Tuhan manusia. Berarti Allah Ta'ala sayang benar. Kita ini sebenarnya sudah mulia. Waqad karramna bani Adam, kami telah memuliakan bani Adam. Manusia itu mulia, tapi yang maulah hina adalah manusia juga. Inya yang maulah hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maulah hinanya dengan apa? Pada ingat lawan yang memberi nikmat, maksiat lawan yang memberi nikmat, kada maasi lawan yang memberi nikmat, kada bujur kenal lawan orang yang memberikan kita fasilitas secara zahir dan batin. Lihatlah kenapa pulang yang pertama qul a'udzu, ini supaya kita kena membaca, kena pin waktu bertahlilan baca qul a'udzu birabbin nas kalau lah. Maka rancak benar membaca qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Kena kada kosong lagi. Artinya ketika membaca qul a'udzu birabbin nas, pian itu sudah ada ilmunya dan berisi. Orang yang tahu lawan orang yang kada tahu 700 pangkat
Ayo, setiap derajahnya 1 naik ke 2 untuk menuju ke 700, 500 tahun. 500 tahun kali 700 pian hitung. Artinya ketika pian tahu ilmunya membaca qul a'udzu birabbin nas, Allah Ta'ala memberikan pian pahala yang berlipat-lipat ganda. 500 tahun kali 700 berapa? Hitungnya seorang. Banyak kalau lah. Banyak benar itu amunnya orang tahu. Makanya kita baca, dengarkan dan mudah-mudahan paham. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan wahai Sayyidina Muhammad beserta umat engkau, a'udzu, aku berlindung, birabbin nas, dengan Tuhannya manusia. Rabb, makna Rabb itu di sini murabbihim, yang mentarbiyah manusia. Kenapa jar pakai kalimat Rabb ini? Supaya pendekatan orang itu supaya hendak, supaya apa ya lah, supaya nyaman untuk memaham. Ini harus ada pendekatan dulu, ya kada? Amun yang kada ada pendekatan, kebiasaannya orang itu menolak. Harus ada pendekatan dulu. Rabbin nas, makna Rabb itu adalah inna awwalu ma ya'riful 'abdu min rabbih kaunuhu mu'tiyan lima indah. Yang pertama bagi seorang hamba mengenal Tuhannya, bahwasanya Tuhannya itu mu'tiyan li ni'ami zahirah wa batinah, memberi nikmat secara zahir dan memberi nikmat secara batin. Amunnya kita tulah terlintas dalam pikiran kita apa? Kita mempunyai Tuhan. Allah memberikan, amun ikam hendak buju-buju berlindung lawan orang yang mana orang tersebut memberikan ikam nikmat. Ikam bisi mobil nikmat, ikam bisi bisi rumah nikmat, ikam bisi kesehatan nikmat, ikam bisi anggota tubuh nikmat, ikam bisi kesehatan nikmat. Berataan itu nikmat. Kalau lah hendak selamat berataan nikmat Allah tadi, kepada siapa kita berlindung? Kepada orang yang memberikan nikmat. Ya kada? Mustahil lawan orang yang kada memberikan nikmat. Pian bisi perusahaan nikmat, pian bisi dagangan nikmat, pian bisi bini nikmat, pian bisi laki nikmat, bisi anak nikmat. Berarti kita hendak meminta perlindungan supaya berataan nikmat ini selamat. Rumah kah, hotel kah, apa kah, berataan ini berataan nikmat. Kalau lah hendak berlindung lawan siapa? Lawan siapa hendak berlindung? Yang memberi nikmat. Siapa yang memberi nikmat? Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Ayo sambatin apa lagi? Seberataan ni kita ni tenggelam dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tenggelam. Coba pian seandainya nih yang hujan nih, batu, kenapa kabar? Alhamdulillah banyak lain batu. Ya. Mudah-mudahan pian masuk surga berataan insyaallah lah. Inya pian hawa nafsu ni kena terakhir di dalam kitab Marahul Labib. Ulun sebelum kesini sudah membaca sekitar 6 buting kitab. Ulun ringkas di sini dan catatannya ada ulun sini. Namun hendak melihat kenapa ini lihat. Udah ringkas di dalam Marahul Labib. Ini kenapa makanya amunnya pian tolah hendak tolak ke majelis, harinya pina gerimis sudah. Aduh tolak juga kalau pina hujan nih harinya, ya Allah lah. Itu hawa nafsu hendak melawani hawa nafsu tu ngalih benar. Baca qul a'udzu birabbin nas. Pina hati pina ngalih benar menghadiri majelis ilmu. Bah, ini bisa lambat hujan kena kau bulik aku nih. Baca qul a'udzu birabbin nas tetulak tu. Kayak apa caranya pakai payung, Pak? Tetulak. Hendak sembahyang pina ngalih benar. Baca qul a'udzu birabbin nas. Pokoknya sesuatu yang menghalangi kita kepada jalan Allah supaya berlindung, baca qul a'udzu birabbin nas. Tapi orang yang membaca dengan ilmu berbeda dengan orang yang membaca tanpa ilmu. Udah paham kalau lah? Qul a'udzu birabbin
nas. Artinya Rabbin nas itu orang yang memberi nikmat. Pantas aja kita minta perlindungan lawan orang yang memberi nikmat. Kita ini sudah tenggelam di dalam nikmat, supaya jangan karam di dalam nikmat tanpa ada syukur, berlindung lawan orang yang memberi nikmat, yaitu Allah. La ilaha. Daun dulu minum sebentar lah. Buku ciyak bukan ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kawa buku ciyak nikmat Allah lah. Kan? Alhamdulillah kau aja buku ciak. Coba kada kau buku ciak. La ilaha illallah. Kita berlindung lawan Allah Subhanahu wa taala. Nyaing buku ciak. Allah memberi nikmat. Amunnya kada mensyukuri bisa habis suara. Hendak berlindung kepada Allah yang memberi kau benyaring. Alhamdulillah. Kembalikan kepada Allah. Kada mau apa? Kada mau rusak suara. Kenapa? Karena berlindungnya kepada Allah. Ayo, ini sebutin ayat ini dulu. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan wahai Muhammad, wahai umat Sayyidina Muhammad, jangan berlindung lawan yang lain. Rabbin nas, orang yang memberi nikmat. Berlindung. Amunnya hendak nikmat-nikmat yang sudah ikam dapat diselamatkan oleh Allah, duitnya Pak, hendak diselamatkan oleh Allah, hendak ditambah oleh Allah, hendak didapat berkah daripada Allah, berlindung lawan Allah yang memberi nikmat. Lalu diperjelas lagi oleh Allah, masa yang benar lah Allah Ta'ala. Sudah Allah Ta'ala berikan nikmat, diberi pulang jalan supaya nikmat itu terjaga. Tapi manusia kebanyakannya kadang mensyukuri. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bersyukur lah. Ulun terpikir tadi mudah-mudahan ini menjadi bukti karena niat kita bagus. Ulun ada tergeletek dalam hati, ya Allah, setiap tetes hujan ini hanya menjadi syahid kita menuntut ilmu. Sebanyak tetes hujan ini, ya Allah, hapuskan dosa ulun, hapuskan dosa kami, ya Allah, sebanyak tetesan hujan yang turun pada malam ini, ya Allah. Ya, kita berdoa mudah-mudahan hujannya ini membawa berkah lah, bukan membawa malapetaka. Ini kasihan buah di sana kita ada lain kecuali kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita berdoa lawan Allah Taala. Allah Taala juga kena yang menyurutakan banyu. Siapa selain daripada Allah? Biar kita kuciak-kuciak. Allah Taala yang menyurutakan banyu, yang mengampihakan banjir. Kita doakan mudah-mudahan di sana kita yang lagi kebanjiran itu mudah-mudahan diberikan oleh Allah Taala ketenangan insyaallah, dan mudah-mudahan banyunya lekas surut insyaallah. La ilaha illallah. Khususan itu daerah Martapura, khususan lagi daerah Bati-Bati, daerah Pengaron. La ilaha illallah. Hanya pulang kita kejatuhan pesawat lah. Batu pulang di daerah Jawa pulang ada longsor pulang, ya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan kesan kita. Amalnya orang yang mempunyai ilmu ini akan kembali kepada Allah. Ini akan kembali kepada yang memberi nikmat berataan. Qul a'udzu birabbin nas. Lalu hendak menambah lagi kenal kita kepada Allah setelah kita tahu bahwasanya Allah yang memberikan nikmat berataan ini. Kita berlindung lawan Allah, diulangi oleh Allah lagi, saking sayangnya Allah lawan kita napa aja? Malikin nas, yang mempunyai malikin nas itu la ilaha illallah, orang yang kada berhajat, kaunuhu mustaghniyan 'anil khalqi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu kada berhajat lagi terhadap
makhluk. Itu arti daripada malikin nas. Ini memperkuat bahwasanya nikmat-nikmat yang kita beri, yang diberi oleh Allah tuh. Ya, nikmat-nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita supaya Allah taala ini menjelaskan bahwasanya sidin itu sayang benar. Nah, pajar Allah taala malikin nas, aku beri nikmat, aku beri solusi supaya nikmat itu terlindungi. Qul a'udzu birabbin nas. Dan Allah taala hendak menghimpungakan kita malikin nas. Aku kada berhajat lawan apa-apa yang berbuhan ikam gawi. Kalau Allah taala minta gaji, la ilaha illallah. Kalau Allah taala minta gaji, adalah Allah taala minta gaji lah. Kada Allah memberi nikmat, melindungi nikmat, lalu Allah taala minta gaji, adalah kadang-kadang saking sayangnya Allah lawan manusia. Malikin nas, arti malikin nas itu apa? Jangan dibaca panjang. Ini berapa tahun sudah umur membaca malikin nas? Jangan malikin nas. Allah la ilaha illallah. Maju Pak. Maju supaya ada bahasa. Maju ke sini. Mau maju. Pada mau berikan baik kita bermajlisan ya Allah. Masuk. Supaya ada orang hujan. Masuk lagi sini, masuk. Maju lagi. Siap bahasa. La ilaha illallah. Malikin nas, orang yang kada berhajat lagi lawan apapun. Allah Ta'ala hendak menjelaskan bahwasanya kebaikannya itu mutlak. Kebaikannya itu kada kawa ditandingi. Kita manusia, sehebat-hebatnya manusia, pasti ada berhajat kepada orang lain lagi. Tapi amunnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, yang mana kita harus bujur-bujur berlindung lawan sidin. Kenapa sidin kada berhajat lawan apa? Lawan apapun. Itu memperkuatlah. Ya Allah, mudah-mudahan kita mau ulang ini bagus ya maknanya. Qul a'udzu birabbin nas nih. Artinya kita bujur-bujur berlindung aja lawan Allah Subhanahu wa taala. Paham juga kan bukan dari kociaknya. Mudah-mudahan ini paham lah. Ilahin nas, percepat aja lah. Kita ulangi insyaallah kita. Ilahin nas. 3 kali diulangi. Tuhan manusia. Ayo hebatnya manusia. Ilahin nas. Allah Ta'ala hendak memperkuat lagi, nah wahai manusia ciptaanku, berlindung pengikam lawan aku yang memberi nikmat lawan ikam, aku kada berhajat lawan kebaikan ikam. Ilahin nas. Amunnya sudah tahu nang ini, nah yang dua tadi tahu. Oh, ilahin nas, berpindah keyakinan kita atas yakin di atas daripada yakin. Setelah tahu bahwasanya yang memberi nikmat Allah, terus Allah Ta'ala kada meminta balik daripada kebaikan. Allah Ta'ala kada berhajat lawan kebaikan kita, bahkan kebaikan kita pun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala hendak pamer. Pada apa Allah Ta'ala pamer? Allah Ta'ala sombong pada apa? Al-Mutakabbir. Allah Ta'ala sombong pada apa? Ilahin nas. Yang ketiga ilahin nas menunjukkan bahwasanya ilah jar Allah Ta'ala yang pantas untuk berbuah nikam sembah adalah aku jar Allah. Ilahin nas. Amunnya kata-kata Rabbin nas itu masih kawa untuk
kebiasaannya dipakai untuk makhluk, petuanan bahasa kita. Orang itu dalam Al-Quran pun ada Rabb itu dipakai untuk kalimat gasan seorang pemimpin. Malikin nas itu masih bisa juga gasan makhluk karena makhluk mempunyai kerajaan. Tapi amunnya sudah ilahin nas, itu kada kawal lagi sudah. Yang pantas, yang harus, yang wajib untuk disembah dan untuk berlindung hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Al-Quran dalam benar menjelaskan itulah. Tapi pian tahulah kemuliaan manusia itu kenapa jadi 3 kali Allah Ta'ala mengulang. Qul a'udzu birabbin nas sekali sudah, malikin nas 2 kali, ilahin nas 3 kali. Kemuliaan manusia itu berkat ada 2. Siapa yang mempunyai 2 ini inya akan mulia di sisi Allah. Siapa yang kada mempunyai 2 ini, inya di sisi Allah kosong, kada mempunyai maqam dan kada mempunyai derajat. Yang 2 ini adalah napa jar ulama? Litashrifi wat takrim min haitsu annahu ta'ala amaddalahum bil aqli wal ilmi. 2 buting. Amunnya hendak mulia di sisi Allah, kemuliaannya sudah diidhafahkan 3 kali dalam suratun Nas. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 2. Hendak mulia 2. Yang pertama akal diberikan Allah Ta'ala akal. Itu yang pertama. Ini berataan bakal kor berataan. Nah, alhamdulillah bakal berataan. Separuh kemuliaan sudah. Ya kada? Hendak mendapatkan 100% kah kemuliaan di sisi Allah? Yang kedua, al-ilmu, mempunyai ilmu. Nah, kayak apa hendak bisi ilmu? Amanya kada hakun hadir di majelis ilmu. 2 kemuliaan. Yang pertama al-aqlu, yang kedua al-ilmu. Amunnya 2 buting ini dapat, maka kemuliaan daripada Allah Ta'ala sempurna untuk hamba. Dan orang yang paling berakal dan orang yang paling banyak mempunyai ilmu huwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kada lain kenapa jadi biar jadi Sayyidina Muhammad itu paling mulia di sisi Allah, karena akal beliau yang paling berakal, akalnya yang paling encer, dan orang yang paling berilmu, ilmu awwalina wal akhirin baginda Muhammad bisi. Pantas beliau mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan ada berkahnya insyaallah. Kena ulangi sedikit. Kenapa? Jadi kita ini disuruh berlindung hanya kepada Allah. Karena kita perdalam lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah, dan mudah-mudahan ada berkahnya insyaallah. Ya Allah, jangan matikan kami ya Allah, kecuali kami bisa bermimpi dengan Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jangan matikan kami ya Allah, kecuali kami bisa menghirup udara ma'rifah kepada Engkau ya Allah. Dan mudah-mudahan ya Allah, sebelum kami meninggal ya Allah, berikan kami rasa cinta yang hakiki kepada Engkau ya Allah, rasa cinta yang hakiki kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta yang hakiki terhadap ahlu baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta yang bujur-bujur ikhlas kepada para auliya Allah. Makanya sebagian ulama itu beliau berargumen dan berpandil, jaga hati, letakkan rasa cinta yang ada di dalam hati kita terhadap orang yang mempunyai rasa cinta dan membalas cinta kita. Jangan kita mengandak hati itu sembarangan, mengandak rasa cinta dalam hati itu sembarangan. Jangan kita andak hati kita nih
rasa cinta kita yang ada di dalam hati ini jangan diandak di sembarangan. Salah satunya yang mengandak rasa cinta di dalam hatinya sembarangan, diandaknya di dalam dunia itu sembarangan. Dunia kadang mau membalas rasa cinta kita, bahkan malah menipu kita. Wadah siapa pula? Jangan mengandak sembarangan rasa cinta yang ada dalam hati kita terhadap apapun yang kada bisa membalas dengan cinta. Yang bisa membalas dengan rasa cinta Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Letakkan rasa cinta kita yang ada dalam hati kita nih, letakkan kepada Sayyidina Muhammad, letakkan kepada Allah, letakkan kepada ahlu baitin Nabi Muhammad, letakkan kepada orang-orang yang soleh. Jangan sembarangan menaruh rasa cinta yang ada di dalam hati kita terhadap apapun yang dibenci oleh Allah, akan tetapi sesuatu yang dicintai oleh Allah, maka akan membuahkan hasil rasa cinta kita kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan ya Allah, musibah yang terjadi di dalam negeri kita insyaallah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita bertawassul kepada orang-orang yang saleh, dan kita bermunajat kepada Allah, dan kita berselawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca mukjizatnya Sayyidina Muhammad, kita mendalami tafsir daripada mukjizat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan matikan kami kecuali kami dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan baginda Muhammad tersenyum di wajah kita insyaallah. Habib Umar pernah berpandil, apabila kita lagi gundah gulana, apabila kita lagi kacau balau, apalagi ketika kita lagi pusing, bepajang tapi jangan guring. Bepajang guring lain, bepajang. Tundukkan kepala aja sini, tundukkan kepala. Imbang bepijin, tundukkan kepala. Apa? Hadirkan seakan-akan baginda Muhammad di higa kita. Pasti senang aja sini. Hadirkan seakan-akan sidin mengusuti kita. Kayak apa? Dan caranya menghadirkan Sayyidina Muhammad di higa kita dengan ilmu baginda Muhammad. Belajar ilmu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya di sisi Nabi wa Nabi wa ashabi. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ashabi sayyidina Muhammad wa ansari sayyidina Muhammad وزوجة سيدنا محمد وإخوان سيدنا محمد وأحباب سيدنا محمد وأنصار سيدنا محمد والمهاجرين من أصحاب سيدنا محمد والأنصار من أصحاب سيدنا محمد ونفقات سيدنا محمد ومراد سيدنا محمد وخصوصية سيدنا محمد وكرامة سيدنا محمد ونور سيدنا محمد وأنوار سيدنا محمد وأسرار سيدنا محمد وسر سيدنا محمد وعين سيدنا محمد وفهم سيدنا محمد وجسد سيدنا محمد وروح سيدنا محمد وقلب سيدنا محمد وسر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أن يرزقنا يا الله طول العمر بالصحة والعافية، وارزقنا يا الله الاستقامة في الطاعة والعبادة وترك المعصية ومحبة خالصة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وحسن الخاتمة.
الخاتمة والسعادة في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا ببركة سيدنا محمد البركة التامة الواسعة، بركة تامة الواسعة، بركة تامة الواسعة، والمغفرة تامة واسعة، والرحمة تامة واسعة، والسعادة تامة واسعة من قبل المولى جل جلاله. ورزقنا النفع والانتفاع والارتفاع والاتساع والاطلاع والوصائل والعطاء والوسع برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل هذا المطر يا صبا نافعا، يا صبابا نافعا، وسببا نافعا برحمتك يا ارحم الراحمين. ولا تضرنا ولا تضر اصحابنا ولا تضر امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ارفع عنا ولجميع امه سيدنا محمد الوباء والبلاء والفساد والمحن والمصائب والمناكر والحسد والمحن برحمتك يا ارحم الراحمين. يا رب بالمصطفى للمقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى قاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا لنا ما مضى يا واسع الكرم. بقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله.